Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa sebelum belajar mandi, sarapan, lalu sholat duha. Hari ini akan menyampaikan keberagaman budaya bangsaku IPS tema 1 indahnya kebersamaan subtema 1. Keragaman budaya di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Ya, bisa kita lihat peta pula Indonesia dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, dan masih banyak lagi. Kemudian, Indonesia terdiri atas berbagai macam agama, suku, bangsa, dan budaya yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Apa macam-macam keberagaman di Indonesia? Ya, ada agama, kemudian rumah adat, pakaian adat, alat musik tradisional. Kemudian, keragaman suku bangsa di Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa atau etnis adalah kelompok atau kesatuan sosial yang memiliki kesamaan identitas seperti bahasa, budaya, dan adat istiadat. Nah, bisa kalian lihat tabel provinsi dan suku bangsa. Dari Nangro Aceh Darussalam, suku yang tinggal ada Aceh, Gayo, Tamiang. Di Sumatera Barat ada Minangkabau, Mentawai. Di Jawa Timur ada suku Jawa, Madura, Tengger. Kemudian di Kalimantan Selatan ada Melayu, Banjar, Dayak, dan di Irian Jaya ada suku Asmat dan Dani. Keragaman budaya di Indonesia. Dari bahasa daerah, tentunya Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Terdapat lebih dari 721 bahasa daerah yang digunakan. Beberapa bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, digunakan oleh masyarakat yang tinggal di Sumatera. Kemudian bahasa Sunda biasa digunakan oleh masyarakat Jawa Barat, bahasa Jawa digunakan oleh masyarakat Jawa, bahasa Betawi biasa digunakan oleh masyarakat Jakarta, kemudian bahasa Makassar digunakan oleh masyarakat Sulawesi. Lalu, kesenian daerah. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki kesenian khas. Kesenian daerah biasanya dijadikan sebagai hiburan masyarakat, pengiring dalam upacara adat dan pertunjukan. Lalu, pakaian adat di Indonesia. Yang pertama, contohnya pakaian adat pengantin Jawa Tengah. Pakaian adat Jawa Tengah memiliki motif batik yang sangat khas bernama Jawi Cangkep dan Kebaya. Baju ini terdiri dari kain bludru dengan motif keemasan. Untuk bawahan, pengantin pria menggunakan keris dan untuk pengantin wanita menggunakan hiasan semacam kembang goyang di bagian kepala. Lalu di Kalimantan Timur ada pakaian adat yang dipakai oleh suku Dayak bernama Ta'a dan Sapai Sapak. Ta'a ini digunakan untuk suku Dayak wanita, ikat kepala yang terbuat dari daun pandan. Untuk pria, mereka menggunakan Sapai Sapak dengan corak yang mirip dengan busana Ta'a. Di Sulawesi Barat ada pakaian adat yang disebut Lipa Sakbe Mandar. Pakaian ini terdiri dari baju rawang bako dibuat dari kain berwarna cerah dan sarung lipak sabe yang dijadikan bawahan. Kemudian tarian adat. Ada tari Bedaya Ketawang dari Jawa Tengah. Tari adat Bedaya Ketawang berasal dari dua suku kata. Bedaya yang memiliki makna penari wanita dan Ketawang memiliki makna langit yang bisa diartikan sesuatu yang mulia, luhur, dan tinggi. Kemudian ada tari Jangger dari Bali. Tarian ini dibawakan oleh 10 penari yang berpasangan, yaitu kelompok putri yang disebut Jangger dan kelompok putra yang menarikan kecak. Mereka menari sambil menyanyi secara bersahut-sahutan.
Kemudian dari Aceh ada tari saman. Tari saman ini digunakan sebagai media dakwah Islam modern. Lanjut, rumah adat. Rumah adat yang pertama contohnya dari Aceh, Krong Bade, sering disebut rumah Aceh. Terdapat banyak ukiran pada lapisan dinding rumah. Kemudian di Sumatera Utara ada rumah adat Bolon. Di Sumatera Barat ada rumah adat Gadang yang digunakan oleh suku Minangkabau. Bentuk rumah gadang menyerupai tanduk kerbau dengan jumlah lengkung 4 atau 6. Kemudian di Riau ada rumah adat Melayu Selaso Jatuh Kembar. Di Sulawesi Selatan ada rumah adat Tongkonan, dan di Papua ada rumah adat Honai. Atap rumah Honai ini ditutupi oleh jerami dan dibuat tidak terlalu tinggi, tujuannya untuk menghangatkan bagian dalam rumah. Kemudian alat musik daerah yang dimainkan dengan cara dipukul. Contohnya gamelan dari Jawa Tengah terdiri dari gong, bonang, dan kendang. Kemudian ada tifa yang berasal dari Papua. Kemudian ada kolintang dari Sulawesi Utara. Kemudian alat musik daerah yang dimainkan dengan cara dipetik. Contohnya dari Jawa Barat ada kecapi, dari Jawa Tengah ada siter, kemudian dari Nusa Tenggara Timur ada sasando. Kemudian apa makanan khas daerah di setiap daerah di Indonesia? Pertama ada ayam betutu khas Bali. Ciri khas makanan ini tentunya rasa pedas dengan bumbu rempah yang kuat. Kemudian gudeg, makanan khas Jogja. Gudeg salah satu makanan yang populer di kota Jogja ini, dibuat dari kuah santan, kental, krecek, cabai, daging ayam, dan telur. Kemudian ada rujak cingur yang dapat kita temukan di Jawa Timur. Makanan ini memiliki rasa sedap hampir mirip dengan pecel, namun dibumbui dengan petis. Kemudian ada papeda atau bubur sagu dari Papua Timur. Papeda terbuat dari sagu dengan tekstur yang lembek dan lengket. Papeda biasa dimakan sebagai pengganti nasi. Lalu, bagaimana cara kita menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia? Yang pertama, tidak mencela kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku bangsa. 3. Mendukung kegiatan di masyarakat. 4. Tidak membanggakan suku sendiri. Demikian yang bisa Bu Jelita sampaikan dan jelaskan hari ini. Semoga anak-anakku paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.